Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muana Yusuf Wiarto dengan NIM 17076222018. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bisnis S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir saya atau UAS atau ulangan akhir semester dengan mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. APD MPD serta Bu Rahman Alfianti SPD MPD. Saya di sini akan melaporkan hasil wawancara saya yang berjudul Penggunaan Ilmu Pendidikan dalam Pengajaran Ekonomi dan Bisnis. Saya melakukan wawancara dengan salah satu guru di SMA saya sebelumnya, yaitu Bapak Nuryanto. Dan sebelum masuk hasil wawancara saya sini akan melaporkan sedikit tentang pengertian pendidikan. Pendidikan seperti diketahui adalah pembelajaran atau pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan bahkan penelitian. Dan ilmu pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran atau berlangsung suatu pembelajaran. Dan untuk itu saya melakukan wawancara pada tenaga pendidik untuk mendapatkan berbagai informasi dan mengetahui bagaimana cara penerapan landasan pendidikan di praktek PKWU ini. Dan saya melakukan wawancara kepada salah satu guru di SMA saya, yaitu dengan nama Bapak Nuryanto. Beliau mengajar di sekolah SMA. Beliau biasa mengajar di kelas 10 bahkan sampai kelas 11. Beliau merupakan salah satu guru di mata pelajaran yaitu prakarya dan kewirausahaan. Dan saya melakukan sesi wawancara terhadap beliau yaitu pada tanggal 22 Desember hari Kamis pukul 8.30 sampai 9.00. Saya melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu 5. Dan pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada beliau adalah, bagaimana kondisi kelas selama pembelajaran berlangsung? Apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi saat dalam memahami pelajaran? Dan beliau menjelaskan, yaitu tentang kondisi kelas. Menurut beliau kondisi kelas pada saat itu kondusif, namun tidak berbeda dengan kelas 10 karena kelas 10 merupakan mahasiswa baru, jadi sedang mengalami perubahan kultur dari sekolah sebelumnya ke sekolah sekarang atau SMA. Seperti sedang menjelaskan materi, masih ada beberapa siswa tidak paham apa yang disampaikan. Walaupun awalnya masih banyak yang bingung, lambat kelamaan mereka bisa menyesuaikan diri mereka supaya lebih cepat paham materinya. Berbeda tentang kelas 11 karena mereka sebelumnya sudah belajar dengan beliau sejak kelas 10, sehingga mereka bisa mendapatkan materi lebih cepat. Lalu yang kedua, atau pertanyaan kedua, saya mengajukan pertanyaan yaitu tentang metode belajar seperti apa yang efektif untuk memudahkan mahasiswa untuk memahami pelajaran. Untuk pertanyaan kedua, beliau menjawab, dalam hal penerapan dalam pelajaran yang efektif bagi siswa. Dan karena kurikulum sudah berganti dari awal 2013, sekarang menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Dan dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, diharuskan siswa lebih mandiri, jauh lebih mandiri. Sehingga Pak Nuryanto hanya memberi materi sedikit dan lebih baik mengaitkan materi yang sedang dipelajari dengan kondisi saat ini. Siswa diharuskan lebih interaktif dalam mengeksplor berbagai macam isu dan materi. Dan juga Pak Nuryanto sering melakukan sesi diskusi untuk membahas suatu kasus atau isu-isu yang tersebar di masyarakat yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Dan saya mengajukan pertanyaan ketiga, yaitu mengenai proyek apa yang biasanya Bapak berikan pada siswa. Dan beliau menjawab, biasanya Pak Nuryanto selalu mengatakan apa yang menjadi materi, seperti membuat makanan khas daerah masing-masing dengan membentuk suatu kelompok atau beberapa kelompok yang terdiri biasanya dari 6 siswa, dari 36. Dan tak hanya itu juga Pak Nuryanto memiliki proyek lainnya, yaitu mengadakan market day atau hari belanja. Dan market day ini biasa dilaksanakan yaitu pada saat masa transisi dari kelas 10 ke kelas 11 atau pada masa ingin naik-naikkan kelas. Dan dalam market day ini siswa melakukan banyak penjualan atau berbagai makanan atau menjual suatu makanan. Dan makanan itu dibuat oleh siswa itu sendiri. Dan selanjutnya saya mengajukan pertanyaan keempat kepada beliau, yaitu tentang bagaimana perubahan yang dialami siswa dalam proyek ini, hasil proyek ini, dan apakah ada keterkaitan dengan ekonomi dan bisnis.
Dan beliau menjawab tentang perubahan yang dialami siswa, yaitu siswa jadi lebih berkompeten dan membangun kerjasama tim dan meningkatkan rasa percaya pada kelompok. Siswa juga menjadi pandai bersosialisasi dan meningkatkan rasa percaya diri. Dan tentang keterkaitannya dengan ekonomi dan bisnis, di mana Panduryanto menegaskan bahwa selain melatih kreativitas melalui proyek di atas atau market day, siswa harus memulai usaha makanan yang dapat membuka mindset masyarakat. Bahkan usaha dan atau kewirausahaan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar, tapi dilakukan juga oleh orang rakyat kecil atau masyarakat biasa. Panduryanto juga menyebutkan bahwa memiliki bisnis sendiri lebih berhasil daripada bekerja dengan bergantung pada orang lain. Terus saya mengajukan pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir. Saya mengajukan pertanyaan yaitu kelebihan dan kekurangan dalam proyek ini. Ya adalah menurut beliau selama melaksanakan proyek tersebut, kelebihannya itu adalah siswa dapat meningkatkan kerjasama tim dan saling percaya satu sama lain. Dan untuk kekurangannya adalah masih banyak ditemukan siswa yang sering bermain ponsel atau handphone dan mengobrol dengan temannya sendiri, sehingga waktu yang diberikan oleh Panduryanto sering tidak maksimal. Dan juga Panduryanto bisa mengetahui bahwa setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang sangat bersemangat atau ambisius, dan ada yang sangat malas atau pemalas. Nah, setelah itu ada kesimpulan, yaitu saya menyimpulkan dari hasil wawancara di atas adalah ilmu pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Mengingat ilmu pendidikan merupakan dasar pengajaran kewirausahaan dan membuat lebih kreatif dan inovatif. Dan proyek ini berdampak positif terhadap hasil belajar siswa di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan atau PKWU. Sehingga siswa mengembangkan jiwa kewirausahaan, mereka belajar lebih banyak tentang kewirausahaan dan mendorong siswa untuk bekerja sebagai tim dalam proyek. Itu ada saran, yaitu beliau menyampaikan sedikit tentang saran. Sebaiknya untuk siswa lebih menyesuaikan diri mereka terhadap perubahan sistem dan kurikulum yang baru. Dan sekolah harus menyediakan fasilitas belajar yang lebih mendukung, mengingat perubahan kurikulum ini lebih ke minat dan bakat. Maka dari itu, sekolah harus menyediakan fasilitas supaya proses pembelajaran dan bakat siswa bisa tersalurkan secara efektif, efisien, dan lancar. Dan sekian pemaparan hasil wawancara saya dengan Pak Panduryanto. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.